Agus mengadu ke Farhad Abbas, katanya ini pencemaran nama baik. Agus merasa dia dan keluarganya termasuk juga Wawa yang udah terima 98 juta. Hola netizen yang tercinta, sosok Agus dan keluarganya tengah menjadi sorotan publik setelah ramai kasus penyiraman air keras beberapa waktu lalu. Akibatnya, Agus mengalami luka di bagian wajah hingga kedua matanya tidak bisa melihat. Kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Agus tersebut kemudian menjadi sorotan Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti sendiri juga diketahui memiliki sebuah yayasan. Ia bahkan kerap menggalang dana untuk orang-orang yang membutuhkan, salah satunya adalah Agus. Baru-baru ini antara Agus dan keluarganya tampak berseteru dengan Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti menyebut jika pihak keluarga Agus tidak transparan dalam melaporkan jumlah uang donasi yang mereka terima. Sementara Pratiwi Novianti sendiri memiliki tanggung jawab untuk memantau uang donasi dari para donatur agar digunakan dengan semestinya. Melalui podcast Denny Sumargo, tampak keluarga Agus dan Pratiwi Novianti dipertemukan untuk meluruskan permasalahan yang berkaitan dengan transparansi jumlah uang donasi dan penggunaannya. Tampaknya dari podcast tersebut kedua belah pihak telah menjelaskan masing-masing menurut versinya. Namun baru-baru ini pengacara kondang Farhad Abbas muncul untuk membela Agus. Bahkan dia akan melaporkan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Kini netizen yang berbakti ramai berkomentar menganggap apa yang dilakukan oleh Agus tidak seharusnya ia lakukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kisruh uang donasi, Farhad Abbas bela Agus Salim. Kalau udah nyumbang mau diapain itu urusan dia. Oh, bukan macam itu aturan mainnya Om Farhad. Ya Om Farhad ini pasti orang yang sangat paham ya dan sangat mengerti permasalahan ini ya. Jadi orang itu ya, Pratiwi Novianti dan orang membuka donasi dan orang mengirimkan donasi kepada Agus itu gunanya untuk apa? Untuk menyembuhkan mata Agus tuh yang disiram keras dengan orang. Nah, kalau hari ini barang itu tidak dipergunakan dengan semestinya oleh Agus, ya wajar orang bertanya. Duit itu untuk kesembuhan dia, bukan untuk bayar utang-utang dia, apalagi beli-beli yang lain gitu. Nah sudahlah, daripada pening-pening menina barang ini kaget jadi kisruh. Pesan aku dengan Mbak Pratiwi Novianti, sudah sekarang balikkan semua duit itu dengan orang yang sudah berdonasi itu. Nah dikirim semua duit itu dengan orang-orang yang sudah berdonasi itu ya. Sudah habis aturan ini. Ini tidak benar lagi dah ini Agus nih ya. Jadi aku tahu sekarang apa mungkin penyebab Agus nih sampai disiram keras dengan orang ya. Bela Agus Salim, Farhad Abbas ancam polisikan Novi Pratiwi dan Densu. Setidaknya kalau kita buta mata, kita jangan buta hati. Hubungan dasar manusia itu adalah tahu cara berterima kasih. Kalau muka kita satu saja kita sulit untuk ngurus, kita jangan bermuka dua. Novi, Denny Sumargo, dan seluruh masyarakat Indonesia berusaha dan menginginkan biar si Agus itu sembuh. Tapi apalah daya kita kalau si Agusnya sendiri tidak pengen cepat sembuh. Di sini sebagai manusia biasa yang punya agama dan punya iman, kita semua di sini turut merasakan penderitaan apa yang dirasakan Agus. Tetapi yang kita sesalkan adalah tindakan dan sifatnya. Buat pengacaranya, kenapa baru datang sekarang pas lagi viral mau cari panggungnya? Kamu kemana saja waktu si Agus itu menderita dan tidak berdaya? Coba sekarang buat si pengacaranya. Coba sekarang galang donasi. Aku mau lihat ada yang nyumbang apa enggak. Buat Novi tetap semangat. Memang kadangkala ada manusia yang pantas kita bela, pantas kita bantu, atau kita tinggalkan. Buat Denny Sumargo, awalnya Novi minta tolong ke Denny Sumargo, dan Denny Sumargo dengan kekuatan medianya dia membukalah kasus si Agus ini sampai semua orang tahu dan akhirnya menyumbang. Dan Denny Sumargo di podcast yang kedua, dia sebenarnya sangat baik. Dia mau menyelesaikan masalah ini, dia mau buat sebuah podcast yang tabayun biar semuanya itu baik. Ngapain Novi sama Densu mau dimasukkan ke penjara? Kita ini di sini warga Indonesia, kita harus menjaga orang baik ya. Masih banyak di dunia ini atau di Indonesia ini yang harus dipenjarakan. Dosa besarlah bagi orang yang membuat sebuah kejadian yang membuat orang lain atau semua orang jadi
ikut malas untuk berbaik hati kepada orang lain atau menolong orang lain. Agus, astagfirullahaladzim, Agus, istighfar, Gus. Bener-bener kelihatan gila karakter sesungguhnya si Agus waktu dia video callan sama salah satu pengacara yang ngebelain dia. Dia bilang, si Novi itu loh yang paling jahat, dia yang paling jahat mempermalukan keluarga Agus. Agus tahu nggak? Harusnya lu tuh bersyukur tahu, itu tuh proteksi buat lu justru. Karena dengan mental yang kayak lu dan keluarga lu nih yang baru dapat uang langsung maunya bagi-bagi hamburin segala macam, itu cuma hitungan waktu yang sebentar. Duit sebesar apapun bakal habis dan lu bakal kesulitan lagi tuh jalanin hidup. Masalahnya kan udah diaudit tuh, tapi uang donasi itu rata-rata dipakai untuk hal yang gak ada hubungannya sama pengobatannya Agus. Sekarang pendapat kan ada terpecah jadi dua. Ada yang bilang kalau udah dikasih donasi ya terserah dia buat apa, tapi ada juga yang tidak membenarkan apa yang dilakukan sama Agus dan keluarganya gitu. Apalagi kan ada statement dia bilang mau berobat ke Singapura karena sekalian mau juga jalan-jalan. Uang donasi yang dia pakai buat bayar pinjol, kalau itu gue agak setuju. Mungkin kan dia sekarang udah gak bisa kerja lagi, buat mempermudah hidup dia ke depan ya biarlah itu kayak dibayarin dulu gitu. Tapi buat yang lain-lain kayak transfer ke Wawa, transfer ke saudaranya yang lain, itu gue kurang nangkep gitu otak gue. Jadi kurang masuk akal deh gitu kalau di pikiran gue ya. Masalah yang dia berobat malah pakai BPJS gitu, bukannya pakai duit donasi. Nah itu juga gue no comment deh, gue nggak terlalu. Soalnya kan BPJS itu juga memang hak rakyat untuk dipakai. Tapi di satu sisi mungkin maksudnya donatur ya lu pakai nih uang yang udah kita kumpulin, obatannya lebih maksimal mungkin gitu. Kan ada beberapa juga yang nggak di cover sama BPJS. Tapi idenya Agus dan keluarganya untuk nge-combine mungkin ya masuk akal juga. Yang bisa di cover BPJS, yang nggak di cover ya pakai duit donasi gitu kali ya. Apalagi kan dokter udah bilang tuh dia nggak akan pernah bisa melihat lagi. Waktu itu istrinya juga bilang tuh uang donasinya udah keburu dipakai buat beli skincare. Gue meng-highlight uang donasi 1,7 M itu bukan uang yang kecil. Ya udah kalau misalkan emang Agus mau bayar pakai BPJS, mungkin ya secukupnya aja kali uang donasinya ya ke dia gitu. Karena kan untuk penyembuhan dia mau pakainya BPJS gitu kan. Gue sih berharap di luar sana kan banyak teman-teman kita yang tunanetra juga yang memang berjuang untuk kebutuhan hidup sehari-hari loh. Dia bukan untuk jalan-jalan ke Singapura atau untuk skincare loh, tapi untuk beras sama telur buat makan dia itu sulit. Gue berharap banget donasi-donasi dari donatur baik itu bisa nyampenya justru ke mereka-mereka itu yang memang butuh untuk makan mereka sehari-hari. Amin. Soalnya deket rumah gue ada tuh bapak-bapak, dia nggak bisa ngeliat, tapi dia dagang tiap hari tuh, panas-panas, hujan-hujan dia tetap ada di situ. Nah, gue berharap banget orang-orang kayak mereka yang justru tepat sasaran bantuannya tuh. Tapi gue shock banget sih si Agus nih pas pertama kali diundang podcast, sampai yang kedua podcast klarifikasi, sampai ketiga video yang nyebar dia video call, gila itu karakter berubah drastis, berubah banget. Tiba-tiba Farhad Abbas muncul dan membela Agus. Agus mengadu ke Farhad Abbas, katanya ini pencemaran nama baik ya. Agus merasa dia dan keluarganya termasuk juga Wawa yang udah terima 98 juta yang udah dipakai untuk pembayaran A dan B, dan sempat viral juga itu pembayaran tuh Tokopedia ya. Merasa terzolimi gitu oleh Tenopi sampai menghubungi atau mencari pengacara untuk mengusut Mbak Novi atau menuntut Mbak Novi ya. Sebenarnya kemarin di podcast Denny Sumargo itu udah clear ya saya rasa, karena uang donasi dikembalikan ke yayasannya Mbak Novi untuk dikontrol sebagai perawatan Agus. Mungkin Agus masih merasa kurang nyaman karena duit itu untuk dipakai untuk berobat. Mungkin Agus maksudnya bisa dipakai untuk berfoya-foya, bagi-bagi keluarga. Begitulah kalau misalnya kita yang nggak pernah megang duit banyak ya. Jadi otaknya itu pikir ya untuk bersenang-senang aja gitu, nggak mikirkan ke depannya seperti apa. Padahal ada orang lain yang lebih membutuhkan juga, dan mereka tidak pernah mengemis gitu ya. Kalau kita jiwa kita pengemis ya selamanya akan pengemis. Ada beberapa pertanyaan juga sih sebenarnya yang
menurut saya agak asing. Mungkin Mbak Novi dari awal juga salah. Mengapa uang donasi itu masuknya ke rekening Agus? Harusnya kan ke rekening yayasan aja, biar satu pintu gitu. Biar uang donasi yang masuk jelas. Walaupun berapapun yang dapat, nggak usah semuanya dipakai untuk Agus saja, mungkin orang lain yang membutuhkan juga bisa gitu. Jadi kalau seandainya ada yayasan-yayasan yang ingin membantu orang, ya berapapun donasi yang masuk jangan dipakai semuanya untuk satu pihak. Mungkin ada di yayasan itu bisa dipakai untuk membantu yang lain, ya pakai aja, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau yang seperti ini, menurut saya sih intinya itu adalah kita dari kecil diajarkan untuk berterima kasih, untuk lebih menghargai orang yang telah membantu kita gitu. Jangan menurut kita orang yang membantu itu mengharapkan imbalan. Tidak semua seperti itu. Ada orang yang betul-betul ikhlas untuk membantu kita. Jauhi pikiran-pikiran kotor yang ada di diri kita. Karena semakin kita berpikir baik, semakin kita berpikir positif kepada orang lain, pasti kembalinya juga positif.